Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Masih pada suka berhayal dan berencana, namun akhirnya saldo juga yang menentukan. Oke, untuk menemani waktu santai kalian, di video kali ini gue mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang seorang anak petani yang tidak sengaja membuka gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para raksasa. Dan ternyata para raksasa memiliki dendam yang mereka simpan selama ratusan tahun lamanya. Hingga pada akhirnya seorang anak petani itu terjebak di dalam peperangan antara raksasa dan manusia. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Kisah berawal dari sebuah keluarga miskin yang hendak menjual kuda mereka di sebuah kota. Setelah tiba di kota, seorang pria bernama Jack langsung menawarkan kuda milik pamannya kepada semua orang yang berada di situ. Akan tetapi, Jack yang tidak rela menjual kuda kesayangannya malah pergi ke suatu tempat untuk menonton pertunjukan. Ketika sedang asik menonton, Jack melihat ada beberapa orang yang sedang mengganggu seorang wanita. Melihat itu, seketika Jack menjadi seorang yang pemberani dengan melindungi si wanita dari orang-orang yang mengganggunya. Tidak lama kemudian, tanpa Jack sadari, beberapa orang pengawal kerajaan muncul. Melihat itu, para penduduk langsung berlutut di hadapan Jack. Kemudian Jack merasa ada sesuatu di belakangnya. Ketika berbalik, ia melihat ada beberapa orang pengawal kerajaan. Dan pengawal kerajaan itu datang untuk menjemput sang putri. Lalu Jack menyadari bahwa wanita yang ia tolong adalah seorang putri kerajaan. Di dalam istana terlihat seorang pria bernama Roderick dan ajudannya sedang berjalan santai menuju ke suatu ruangan. Tidak lama kemudian mereka berpapasan dengan seorang rahib yang keluar dari ruangan yang akan mereka tuju. Ternyata usut punya usut, si rahib telah mencuri sesuatu dari ruangan itu. Mengetahui itu, Roderick langsung memerintahkan ajudannya untuk mengejar dan menangkap rahib itu. Kemudian gerbang istana pun ditutup agar si rahib tidak bisa keluar dari istana. Menyadari perbuatannya ketahuan, si rahib merasa bingung apa yang mesti ia lakukan untuk bisa kabur. Kemudian si rahib melihat Jack yang sedang menjual kudanya. Lalu si rahib mencoba membeli kuda itu dengan harga yang tinggi. Namun karena si rahib tidak membawa uang, ia berjanji kepada Jack akan membayarnya ketika berada di biara. Karena takut ketahuan, si rahib dengan terpaksa memberikan Jack sebuah kacang yang telah ia curi dari istana. Kemudian si rahib memberitahukan bahwa itu bukan kacang sembarangan. Lalu si rahib mengatakan bahwa Jack harus membawa kacang itu ke biara. Dan setelah itu Jack akan mendapatkan uangnya. Dan setelah itu si rahib langsung bergegas melarikan diri dari istana. Akan tetapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena banyaknya prajurit, akhirnya si rahib pun terpojok. Dan kemudian ia pun berhasil ditangkap. Setelah berhasil menangkap si rahib, Roderick langsung menanyakan di mana kacang yang telah ia curi. Akan tetapi si rahib tidak memberitahukan di mana kacang itu berada. Lalu karena kesal dan tanpa belas kasihan, Roderick langsung membunuh si rahib. Di tempat lain, Jack yang sudah berada di rumah langsung dimarahi oleh sang paman. Karena Jack tidak membawa uang dari hasil menjual kudanya. Akan tetapi ia malah membawa sekantong kacang yang menurut pamannya itu sangat tidak berharga sama sekali. Lalu Jack yang merasa bersalah mengatakan kepada pamannya bahwa ia akan pergi ke biara untuk mengambil uangnya. Akan tetapi si paman malah makin kesal karena rahib tidak memiliki uang. Dan ia juga mengatakan bahwa Jack telah ditipu oleh si rahib itu. Karena masih kesal, sang paman membuang kacang yang Jack bawa. Di istana terlihat sang raja sedang asik membahas rencana pernikahan sang putri.
dengan pria yang telah sang raja pilih. Sang putri yang bernama Isabel menolak jika ayahnya menjodohkan dia dengan pria yang tidak ia sukai. Dan ternyata pria yang dijodohkan dengan sang putri adalah Roderick, yang merupakan orang kepercayaan si raja. Sang raja bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan Roderick, karena Isabel adalah pewaris satu-satunya dari kerajaan Gloucester. Mendengar itu, Isabel tidak bisa lagi menentang perintah sang raja, walaupun itu adalah ayahnya sendiri. Pada malam harinya, Isabel yang marah kepada ayahnya memutuskan kabur dari istana. Ketika berada di tengah perjalanan, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Lalu Isabel melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan. Kemudian ia pun pergi ke arah cahaya itu berasal dan berharap ia dapat berteduh di rumah itu. Ketika Isabel sampai di rumah itu, ternyata pemilik rumah itu adalah Jack, orang yang telah menolong dirinya saat diganggu oleh beberapa pria. Jack pun merasa terkejut karena yang datang ke rumahnya adalah seorang putri raja. Ketika Jack dan Isabel sedang asik berbicara, mereka tidak menyadari ada sesuatu yang besar akan terjadi di rumah itu. Ternyata ketika sang paman membuang kacang yang diberikan oleh Jack, salah satu kacang telah jatuh di bawah rumah Jack. Karena hujan yang sangat deras, lama-kelamaan air hujan pun mengenai kacang itu. Dan tidak lama kemudian kacang itu pun tumbuh menjadi sangat besar. Kemudian Isabel yang masih berada di dalam rumah tidak bisa keluar karena si pohon dengan sangat cepatnya tumbuh. Akan tetapi Jack yang berada di luar dengan sekuat tenaga mencoba menolong Isabel. Namun karena si pohon semakin lama semakin tinggi, membuat Jack kesulitan untuk menolong Isabel. Sampai pada akhirnya Jack pun terjatuh dari pohon itu. Namun Jack masih beruntung masih bisa selamat dari kejadian itu. Keesokan harinya ketika Jack tersadar dari pingsan, tiba-tiba sang raja bersama pasukannya sudah berada di tempat itu. Lalu sang raja menanyakan kenapa Jack memiliki gelang milik anaknya. Namun Jack memberitahukan bahwa sang putri datang ke rumahnya hanya untuk berteduh, dan kemudian terjadilah kekacauan. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Jack, sang raja memerintahkan anak buahnya membentuk tim untuk pergi menjemput anaknya. Lalu Roderick berinisiatif untuk ikut bersama tim karena ia ingin menyelamatkan calon istrinya. Namun Jack juga harus ikut dan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa sang putri. Singkat cerita, ketika mereka berhasil menaiki pohon itu, mereka langsung mencari sang putri yang sepertinya masih selamat. Lalu Roderick yang mengetahui bahwa Jack memiliki kacang yang telah dicuri, memaksa Jack untuk memberikan kepadanya. Dan ia juga menyuruh Jack untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun. Ketika mereka berada cukup jauh, seorang pria bernama Elmond menyarankan agar mereka membentuk tim kecil dan berpencar untuk mencari sang putri. Setelah berhasil berpisah, Elmond yang bersama Jack menemukan kawanan domba yang sedang berkumpul. Karena sangat lapar dan tanpa berpikir panjang, mereka langsung menangkap domba itu. Ketika Jack berusaha menangkap si domba, tiba-tiba sebuah ranjau langsung menjerat Jack. Melihat itu, dengan cepat Elmond berusaha menolong Jack. Setelah Jack berhasil keluar dari ranjau, tiba-tiba dari balik pepohonan ada sesuatu yang bergerak menuju ke arahnya. Dan ternyata yang datang ke tempat mereka adalah sesosok raksasa yang sangat besar. Melihat itu, mereka pun langsung bersembunyi di tempat yang aman. Akan tetapi dengan penciuman yang tajam, si raksasa merasakan ada sesuatu berada di dekatnya. Lalu di balik pohon, seorang pria bernama Crow dengan ketakutan berharap si raksasa tidak menemukannya. Akan tetapi nasib berkata lain. Raksasa yang sudah mencium keberadaan mereka tiba-tiba langsung menyerang Crown. Karena panik, dengan cepat Crown pun melarikan diri. Akan tetapi percuma. Dengan hanya beberapa langkah, si raksasa berhasil menangkapnya. Melihat si raksasa berhasil menangkap anak buahnya, dengan berani Elmond langsung menyerang si raksasa. Namun dengan perbedaan yang sangat jauh, Elmond bukan apa-apa buat si raksasa.
Hingga akhirnya Elmond pun ditangkap dan dibawa pergi dari tempat itu. Namun Jack yang masih selamat dengan diam-diam mengikuti kemana si raksasa membawa teman-temannya. Hingga pada akhirnya ia menemukan tempat yang merupakan markas si raksasa. Lalu dengan sangat hati-hati Jack mulai masuk ke markas si raksasa. Di tempat lain, Roderick yang sedang sibuk mencari tunangannya ternyata tidak menemukan apa-apa. Lalu Roderick berbohong kepada anak buah Elmond bahwa ia telah menemukan Isabel. Namun ketika anak buah Elmond mendekatinya dengan santai dan tanpa berdosa, Roderick mendorong anak buah Elmond hingga jatuh ke jurang. Lalu ketika Roderick merasa senang dengan apa yang ia lakukan, tiba-tiba para monster datang dan dengan kejam langsung menyantap anak buahnya. Akan tetapi ketika si raksasa ingin menangkap Roderick, dengan cepat ia langsung mengeluarkan sesuatu yang ia bawa. Di dalam markas ternyata Isabel yang telah tertangkap beruntung masih bisa hidup. Akan tetapi Isabel dibiarkan hidup bukan tanpa alasan. Sang jenderal dari dunia raksasa bernama Fallon membiarkan Isabel hidup karena ia ingin mengetahui bagaimana cara Isabel bisa ke tempat mereka. Dan Fallon juga mengetahui bahwa Isabel adalah keturunan dari raja yang telah mengurung para raksasa di tempat yang saat ini mereka tempati. Lalu Fallon memberitahukan kepada yang lainnya bahwa manusia telah datang ke tempat mereka. Maka saatnya mereka untuk balas dendam setelah sekian lama terkurung. Kemudian datanglah raksasa yang telah menangkap Elmond. Lalu Fallon menanyakan di mana jalan yang mereka gunakan untuk naik. Akan tetapi dengan berani Crow menolak memberitahukannya. Karena kesal dan tanpa basa-basi, Fallon menjadikan Crow santap siangnya. Setelah selesai mengunyah Crow, tiba-tiba Roderick datang dengan menggunakan sebuah mahkota yang membuat para monster berlutut kepadanya. Karena mahkota yang dipakai Roderick adalah mahkota yang terbuat dari hati raja para raksasa. Lalu Roderick yang merasa bisa mengendalikan para raksasa memberikan perintah kepada para raksasa untuk segera turun ke bumi untuk merebut kerajaan Cloister dan menjadikan Roderick sebagai raja baru bagi para raksasa. Setelah itu Isabel dan Elmond dibawa dan hendak dijadikan makan bagi para raksasa. Akan tetapi Jack yang mengetahuinya dengan diam-diam berusaha menyelamatkan Isabel dan Elmond. Kemudian ketika si raksasa ingin membunuh Isabel, dengan cepat Jack langsung menusuk si raksasa dengan pisau. Hingga pada akhirnya si raksasa itu pun tewas. Lalu Jack dan yang lainnya langsung bergegas pergi dari tempat itu. Mengetahui Isabel telah melarikan diri, Roderick memerintahkan salah satu raksasa untuk menjaga pintu keluar agar Isabel dan yang lainnya tidak bisa turun ke bumi. Mengetahui itu, Jack langsung mencari cara agar bisa mengusir si raksasa dari pintu. Kemudian Jack memiliki sebuah ide untuk bisa mengusir si raksasa. Karena si raksasa sedang tertidur pulas, dengan berhati-hati Elmond memasukkan sarang lebah ke dalam helm si raksasa. Dan setelah beberapa lama akhirnya cara itu berhasil hingga membuat si raksasa jatuh ke bumi. Melihat itu, Jack dan yang lainnya langsung pergi dari tempat itu. Akan tetapi Elmond bersikeras untuk tinggal karena ia ingin mengambil mahkota yang ada pada Roderick. Di bumi, sang raja Cloister yang bernama Bromwell memberitahukan kepada si jenderal ingin segera memotong pohon itu. Karena ia khawatir bukan hanya anaknya yang turun melainkan makhluk lain. Dan ternyata apa yang sang raja khawatirkan terjadi. Tiba-tiba dari atas langit jatuh raksasa tepat di depan kemah sang raja. Ketika melihat tubuh raksasa dengan mata kepalanya sendiri, sang raja langsung memotong pohon itu karena ia yakin bahwa di atas sana masih banyak yang lainnya. Keesokan harinya, pasukan raksasa yang dipimpin oleh Roderick telah siap untuk menyerang kerajaan. Akan tetapi Elmond yang masih berada di situ langsung menyerang Roderick. Mereka pun saling berkelahi dan saling serang.
Sampai pada akhirnya Elmond pun terjebak dan hampir terjatuh. Namun Elmond tidak menyerah dan malah berbalik menyerang Roderick hingga berhasil melukainya. Karena terluka parah, Roderick akhirnya tewas di tempat. Setelah melihat Roderick yang sudah mati, Valon lalu mengambil mahkota dan ia pun menjadi raja para raksasa. Hail King Fallon! Di tempat lain, para pasukan kerajaan akhirnya berhasil memotong pohon tersebut. Mengetahui pohon akan roboh, Jack pun bersiap untuk melompat dari pohon itu. Sampai pada akhirnya Jack dan Isabel berhasil mendarat dengan selamat. Ternyata Elmond yang mengetahui pohon akan runtuh juga berhasil melompat dengan selamat. Setelah berhasil memotong pohon itu, sang raja merasa sedih karena ia tidak bisa lagi bertemu dengan anaknya. Namun ketika sang raja larut dalam kesedihan, tiba-tiba Isabel datang menghampirinya. Lalu Isabel memberitahukan bahwa Roderick telah berkhianat kepada ayahnya dengan memerintahkan para raksasa untuk menyerang kerajaan. Di tempat lain, Valon yang melihat pohon itu sudah runtuh, terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan. Namun ketika ia merasa kesal, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu benda yang terjatuh di dekatnya. Ketika membukanya, ternyata itu adalah kacang yang dibawa oleh Roderick. Lalu tanpa berpikir panjang, Valon pun langsung membuang kacang itu ke dalam air. Dengan sekejap, kacang itu berubah menjadi pohon yang akan membawa mereka turun. Melihat itu, Valon langsung menyuruh pasukan raksasanya untuk segera turun. Dan akhirnya setelah sekian lama, akhirnya para raksasa bisa turun ke bumi untuk membalaskan dendam mereka. Ready, my brother! Setelah berhasil menyelamatkan anaknya, sang raja pun memberikan Jack hadiah sebagai ucapan terima kasih. Dan setelah itu, sang raja pun pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke istana. Ketika Jack berpikir semua sudah selesai, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ketika Jack hendak pergi, ia melihat ada sesuatu yang muncul dari langit. Kemudian dengan memacu kudanya, Jack mengejar rombongan sang raja untuk memberitahukan bahwa para raksasa telah turun. Sambil berteriak, Jack menyuruh mereka untuk segera lari. Pada awalnya, sang raja merasa heran dengan Jack. Dan tiba-tiba dari belakang muncul para raksasa yang langsung menyerang mereka. Melihat itu, mereka pun langsung secepatnya lari agar sampai ke istana. Akan tetapi para raksasa yang sudah semakin dekat berhasil menghabisi satu persatu para pasukan kerajaan. Namun Jack dan yang lainnya terus memacu kudanya dengan sangat kencang agar bisa menjauh dari kejaran Valon dan pasukannya. Di istana, Elmond yang berhasil selamat langsung memerintahkan pasukannya agar bersiap untuk menyerang para raksasa. Ketika sang raja berhasil masuk ke istana, dengan perintahnya, pasukan pemanah langsung membuat penghalang agar para raksasa tidak bisa masuk ke istana. Namun Jack yang masih berada di dalam berhasil selamat dari kejaran Valon. Karena Valon tidak berhasil menangkap Jack, ia pun terjatuh ke dalam api yang hampir membuatnya tewas. Setelah itu, para raksasa terus menyerang istana agar mereka bisa masuk. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, Elmond dan pasukannya masih bisa menahan serangan itu. Melihat itu, sang raja langsung menyuruh Isabel untuk pergi agar bisa meminta bantuan kepada kerajaan yang lainnya. Kemudian Isabel dan Jack pergi ke suatu ruangan yang berada di dalam istana. Akan tetapi ketika mereka merasa aman berada di istana, tiba-tiba Valon yang masih selamat berhasil masuk ke dalam istana. Di luar istana, para raksasa tanpa henti terus menggempur Elmond dan pasukannya hingga berhasil membuat mereka kewalahan. Akan tetapi para raksasa belum bisa masuk ke istana karena Elmond dan pasukannya masih memberikan perlawanan kepada para raksasa. Di dalam istana, Valon masih sibuk mencari Jack dan Isabel yang sedang bersembunyi. Akan tetapi dengan penciuman yang tajam, Valon masih bisa mengendus keberadaan mereka. Ketika Valon berhasil menemukan mereka dengan cepat, Jack dan Isabel melarikan diri. Dengan sekali serang, Valon berhasil menangkap sang putri. Melihat itu, dengan beraninya Jack mencoba menyelamatkan Isabel. Namun Jack bukan lawan yang seimbang untuk Valon. Sampai akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Lalu dengan laparnya, Valon mencoba menyantap Jack.
Akan tetapi dengan pintarnya Jack membuang kacang yang ia simpan ke dalam mulut Fallon. Ketika si kacang masuk ke dalam perut Fallon, dengan cepat kacang itu bereaksi hingga satu persatu akar pohon keluar dari tubuh Fallon dan tumbuh dengan sangat cepat sampai pada akhirnya pohon itu membunuh dan menghancurkan tubuh Fallon. Di luar istana, Elmond dan pasukannya masih berusaha untuk menahan serangan para raksasa. Akan tetapi dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, para raksasa berhasil mengalahkan pertahanan pasukan kerajaan. Melihat itu, Elmond memerintahkan pasukannya untuk bersiap melakukan pertarungan jarak dekat. Ketika para raksasa berhasil masuk dan siap untuk menyerang, tiba-tiba para raksasa malah membuang senjata mereka, dan yang lebih mengagetkan, para raksasa malah tertunduk seperti melihat kedatangan raja mereka. Dan ternyata dari belakang muncullah Jack dengan memakai mahkota yang ia dapatkan dari Fallon yang sudah tewas menjadi pohon. Sampai pada akhirnya Jack sang anak petani berhasil menghentikan peperangan itu dan mengembalikan para raksasa ke asalnya. Dan beberapa lama setelah kejadian itu, terlihat Jack sedang bersama dengan anak-anaknya dari pernikahannya dengan Isabel. Dan setelah itu film pun